Dalam sebuah kisah, diceritakan ada 3 kelompok manusia yang akan dimusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Siapakah mereka? Yuk, kita simak penjelasannya. Assalamualaikum sahabat Sinar Islam, sehat dan berkah untuk kalian semua yang selalu setia dengan channel Sinar Islam. Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, dan semoga rezeki dan urusan sahabat semua dilancarkan. Tuliskan hajat sahabat di kolom komentar, akan kita sama-sama aminkan. Semoga apa yang sahabat inginkan Allah ridhoi dan cepat terkabul. Amin. Menurut kitab At-Targhib wa At-Tarhib karya Imam Al-Munziri, terdapat 3 golongan yang kelak pada hari kiamat menjadi lawan atau musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja 3 golongan tersebut? Qala sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatu ana khasmuhum yawmal qiyamah, wa man kuntu khasmahu khasamtuhu yawmal qiyamah, rajulun a'ta bi, thumma ghadara wa rajulun ba'a hurran, fa akala thamanahu, wa rajulun ista'jara ajiran, fastawfa minhu, wa lam yufihi ajrah." Rawahu Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ada 3 perkara yang aku menjadi musuh mereka di hari kiamat. Dan barang siapa yang aku menjadi musuhnya, maka aku patahkan dia. Mereka itu ialah orang yang bersumpah dengan namaku, kemudian dia ingkar sumpahnya. Dan orang yang menjual manusia merdeka, kemudian dia memakan uangnya. Dan orang yang mempekerjakan buruh, kemudian dia menuntut kerja penuh, tetapi tidak memberikan upah pada buruh itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis di atas, mari kita kupas satu persatu. Golongan pertama, orang-orang yang telah bersumpah atas janjinya, tetapi kemudian mereka berkhianat. Allah akan menjadikan lawan mereka di akhirat kelak, karena telah mengucapkan sesuatu di bibir, tetapi lain di hati. Sungguh, tiada sebaik-baiknya naungan perlindungan bagi mereka yang telah berjanji dengan membawa nama Allah, tetapi berkhianat atau mengingkari ucapannya sendiri. Umat Islam tidak dilarang untuk berjanji atau membuat perjanjian dengan orang lain dalam konteks positif. Setelah melontarkan janji, artinya sudah terjadi kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih yang wajib untuk dipenuhi. Ingkar janji merupakan perbuatan yang tidak terpuji karena dapat mengundang rasa sakit hati dari orang yang dibohongi. Selain merugikan orang lain, perbuatan ini juga merugikan diri sendiri. Untuk menghindari terjadinya ingkar janji, sebaiknya seseorang tidak mudah mengumbar janji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 91, وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Bukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melaknat Muslim yang tidak menepati janji, bahkan malaikat dan seluruh manusia pun turut melaknatnya. Begitu besar dosa bagi orang yang mengingkari janji. Sebagaimana hadis dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak menepati janji seorang muslim, niscaya ia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Banyak kerugian yang didapatkan ketika seorang muslim melakukan ingkar janji secara sengaja. Perbuatan ini bahkan dikategorikan dalam teman setan. Ingkar janji sejatinya adalah perbuatan setan dalam mengelabui manusia. Setan akan merasakan kesenangan saat manusia berhasil termakan janji-janji kosongnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 120. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka.
Padahal syaiton itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Orang yang ingkar janji juga termasuk dalam golongan orang-orang munafik, sebagaimana disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda orang-orang munafik itu ada 3 keadaan. Pertama, jika berkata-kata ia berdusta. Kedua, jika berjanji ia mengingkari. Ketiga, jika diberi amanah, kepercayaan, ia mengkhianatinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang berjanji tidak berdosa, akan tetapi orang yang melanggar janjinya akan dikenakan dosa besar. Maka dari itu, menepati janji hukumnya wajib. Golongan kedua, sengsara nasibnya kelak teruntuk golongan yang memperdagangkan manusia. Memperdagangkan manusia sudah tentu memiliki hukum haram dalam Islam. Pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaknat golongan seperti ini. Dan sesungguhnya kami telah muliakan anak cucu Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Dalam ayat tersebut, di atas jelas bahwa Allah menjamin rezeki setiap manusia, dilebihkan dari makhluk yang lain. Ini bisa diartikan dijamin kemerdekaan, tidak bisa diperjualbelikan seperti halnya makhluk lain. Lalu bagaimana hukum menjual manusia? Ulama bersepakat hukumnya haram, karena kegiatan jual-beli manusia ini merendahkan martabat manusia, menyamakannya dengan barang, menjadikannya objek dengan menafikan hak-haknya dan pelakunya berdosa. Golongan ketiga, barang siapa yang memiliki sebuah usaha dan buruh yang dipekerjakan, tetapi tidak memberikan hak pokok berupa upah bulanan yang setimpal sesuai perjanjian pada tepat waktu, niscaya golongan ini akan mendapat ganjaran berupa siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Dalam Islam, buruh dipandang dengan sangat manusiawi. Hak-hak yang didapat oleh buruh mesti dipenuhi oleh pihak yang mempekerjakannya, baik individu maupun lembaga atau perusahaan. Keterangan ini sebagaimana disebut dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar an Abdullah bin Umar, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering. Hadis riwayat Ibnu Majah.